Selama ini manusia telah mengamati bintang-bintang, mencari berbagai rahasia yang tersembunyi di ruang angkasa. Tapi jauh di bawah sana, di perut planet kita ini, ada harta karun fantastis yang menunggu untuk ditemukan. Mana mungkin kita bisa membahas penggalian tanpa menyebut Mesir? Di tahun 2019, para arkeolog membongkar sebuah makam pejabat tinggi di Saqqara Selatan yang hidup sekitar 4.400 tahun lalu. Namanya Khufu, dan hieroglif dinding makamnya melukiskan banyak gelarnya, salah satunya adalah satu-satunya teman Firaun saat itu. Temuan ini mungkin jadi hal biasa bagi Mesir kalau bukan karena interior makam tersebut. Dinding, langit-langit, dan bahkan beberapa bagian lantainya dipenuhi hieroglif, gambar-gambar, dan pola rumit. Tapi yang paling mengejutkan ilmuwan adalah warna gambar-gambar itu tetap terpelihara dengan baik. Meski dinding dan langit-langitnya ada yang retak dan pecah, warnanya masih cerah dan jelas, hampir kayak baru dicat. Di Israel, sebuah kota utuh ditemukan arkeolog tahun 2019. Temuan itu berasal dari zaman perunggu awal 5.000 tahun lalu dan menjadi tempat tinggal sekitar 6.000 orang. Jutaan alat, pecahan barang-barang tembikar, dan bejana batu ditemukan di situs itu. Menurut ilmuwan, kota itu begitu besar hingga bisa disebut sebagai New York periode itu. Megalopolis itu direncanakan dengan cermat, dengan lusinan jalanan, lorong, dan area publik, serta permukiman. Arkeolog berkata, warga kota itu biasa hidup dan berdagang bukan cuma dengan wilayah lain, tapi juga dengan berbagai budaya dan kerajaan. Bar Hill adalah hunian zaman besi di timur Inggris. Para arkeolog tiba-tiba menemukan hal yang sangat tidak biasa di sana. Ketika menyelidiki area itu, mereka melihat ke dalam parit tertentu dan menemukan ribuan tulang katak. Kalkulasi kemudian menunjukkan ada lebih dari 8.000 tulang katak dan kodok. Gak ada tanda-tanda kerusakan, tulang belulang itu bertumpuk-tumpuk di sana. Ilmuwan gak tahu apa yang telah menarik begitu banyak katak dan kodok ke satu tempat. Diketahui, penduduk lokal saat itu mengonsumsi katak, jadi mungkin warga hunian itu yang membawa amfibi itu ke sana. Versi lain mengatakan mungkin hewan-hewan itu datang untuk mencari serangga yang banyak menyerang tanaman, atau mencari air dan terperangkap di parit itu. Sampai sekarang, misteri katak ini tetap belum terpecahkan. Ini nggak begitu misterius sih, tapi lebih ke lucu. Kata-kata hinaan yang hampir berumur 1.800 tahun ditemukan terukir di batu, tak jauh dari tembok Hadrianus di Inggris. Ada banyak lempeng tulisan di benteng Romawi kuno yang berlokasi di selatan tembok Hadrianus. Tapi lempengan yang satu ini unik banget karena isinya. Batu itu menyebutkan nama Secundinus dan menuliskan hal yang sangat buruk tentang dia. Faktanya, ini grafiti batu pertama yang pernah ditemukan dan mengindikasikan adanya perselisihan di antara bangsa Romawi itu sendiri. Seorang pengusaha peternakan di Wyoming, gak jauh dari kota Newcastle, sedang bekerja di peternakannya. Ketika tiba-tiba dia menemukan sebuah tulang aneh yang mencuat dari dalam tanah. Saat digali dengan hati-hati, dia sadar kalau tulang itu milik suatu makhluk besar yang lebih besar dari beruang. Tapi di area itu nggak ada beruang. Sang peternak menghubungi ilmuwan untuk mencari tahu apa itu. Ketika menggali bagian-bagiannya, mereka akhirnya menemukan 3 rangka dinosaurus, Triceratops lebih tepatnya. Peneliti tercengang oleh penemuan itu karena 2 alasan. Pertama, rangka itu sangat lengkap. Ada tulang anggota badan, bagian-bagian tengkorak, kaki, dan bagian-bagian ekor. Kedua, Triceratops dianggap sebagai hewan penyendiri karena semua rangka yang ditemukan sebelumnya ditemukan sendiri-sendiri. Dalam kasus ini ada 3 Triceratops, yang satu sepertinya masih muda, sedang yang 2 lagi mungkin orang tuanya. Menilik bekas-bekas gigi pada tulang rangka terbesar dari ketiga rangka itu, ada seekor T-Rex yang menyerang keluarga itu dan mereka nggak bisa lari dari sang predator ganas. Kata Komba Paris belum sepenuhnya dipetakan dan hal-hal aneh terus saja muncul di bawah sana. Salah satunya ditemukan di bulan Agustus 2004. Polisi setempat lagi latihan rutin di gua-gua nggak jauh dari Menara Eiffel. Ketika secara tak terduga, mereka menemukan sebuah gua besar yang diubah jadi sebuah gedung bioskop dengan peralatan lengkap.
Ruangan itu punya semacam arena tempat para penonton duduk, sebuah layar ukuran penuh, sebuah proyektor, dan banyak film yang bisa ditonton. Menariknya, semua film itu adalah film-film yang biasa kita lihat, menampilkan film noir tahun 50-an dan film-film yang lebih baru. Ada juga gua kedua yang lebih kecil, berdekatan dengan gua pertama dan dipakai sebagai restoran. Ada instalasi listrik dan setidaknya 3 saluran telepon di bioskop bawah tanah itu. Tapi hal yang paling seram terjadi saat polisi kembali ke lokasi itu 3 hari kemudian untuk menyelidiki penemuan itu lebih lanjut. Mereka mendapati bahwa semua kabel listrik dan saluran telepon telah diputus. Dan ada sebuah catatan tulisan tangan misterius tergeletak di tengah lantai yang berisi, "Jangan coba-coba mencari kami." Tak seorang pun tahu siapa yang membangun gedung bioskop bawah tanah itu dan apa alasannya. Tahun 1948, ada laporan tentang tembok membingungkan sepanjang 150 km yang dibangun di Yordania. Belum diketahui siapa yang membuatnya, kapan dan kenapa. Tujuannya bukan untuk pertahanan. Tembok ini terlalu rendah dan sempit untuk melindungi apapun dari siapapun. Tentunya sekarang tembok ini sudah tinggal puing-puing. Tapi pas masih baru, tingginya sekitar 1 meter dan lebarnya sekitar setengah meter. Teori paling populer menjelaskan bahwa tembok aneh itu mungkin berfungsi sebagai batas tanah pertanian. Para peneliti menemukan bekas-bekas tanah pertanian kuno di sebelah barat tembok. Batas itu mungkin melindungi dari kambing-kambing lapar yang datang dari arah timur yang dihuni suku-suku nomaden. Mumpung masih di Yordania, masih ada satu lagi misteri di sini. Lingkaran batu yang berasal dari 2000 tahun lalu. Lingkaran ini lumayan besar, dengan diameter sekitar 400 meter atau lebih. Sejauh ini ilmuwan telah menemukan 11 lingkaran besar semacam ini. Ya, itu nama resminya. Tapi tingginya cuma beberapa puluh sentimeter yang bikin lingkaran itu makin membingungkan. Awalnya, peneliti percaya kalau itu kandang besar untuk hewan. Tapi nggak ada pintu di sela-sela batu penyusun lingkaran itu sebagai jalan keluar masuk hewan. Sekarang ini tak seorang pun tahu siapa yang membangun struktur kuno ini dan apa alasannya. Arkeolog di Glasgow menggali lempengan batu berumur 5.000 tahun di tahun 2016, lalu menguburnya lagi. Lempengan itu disebut batu Cackno dan telah dikenal lokal sejak abad ke-19. Batu itu besar dan rata, berukuran 13 kali 8 meter. Dan memiliki dekorasi berputar-putar yang telah ditemukan di banyak situs prasejarah lain di seluruh dunia. Awalnya batu itu digali sepenuhnya di tahun 1887, tapi dalam beberapa dekade berikutnya, batu itu tertutup grafiti yang dibuat orang tak dikenal. Jadi, untuk mencegah kerusakan lebih jauh, sekelompok arkeolog menguburnya lagi di tahun 1965. Lalu di tahun 2016, sekelompok peneliti lain menggali lagi batu Cackno untuk mencatat karya seni itu dengan teknik fotografi dan survei modern. Mungkin kamu udah pernah dengar soal Stonehenge, tapi gimana dengan Superhenge? Tahun 2015, arkeolog nggak percaya dengan apa yang mereka lihat saat menemukan sejumlah monolit batu cuma beberapa kilometer dari Stonehenge. Dulu, batu-batu itu berdiri tegak, tapi sekitar 4.500 tahun lalu, angin dan erosi tanah mungkin merobohkan batu-batu itu. Dan inilah alasan kenapa batu-batu itu tidak pernah terlihat. Tujuannya tetap belum diketahui, tapi ilmuwan punya beberapa teori. Bisa saja ini monumen Neolitikum raksasa atau konstruksi ini adalah arena berbentuk huruf C yang mengarah ke Sungai Avon di dekatnya. Mata air dan lembah melengkapi pemandangan. Jadi mungkin Superhenge ini adalah semacam dekorasi atau bahkan bagian dari struktur lebih besar yang dipadukan dengan Stonehenge di dekat sana.